Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ilhan Maziz. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kelas 2C dengan NIM 12420300074. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan menerangkan atau membahas tentang kemajuan dan prestasi yang diraih oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang prestasi atau kemajuan yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq, alangkah baiknya kita mengetahui siapa sih Abu Bakar As-Siddiq itu. Teman-teman tahu nggak sih siapa Abu Bakar As-Siddiq itu? Ya, kalian benar. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat utama atau sahabat dekatnya atau sahabat koribnya Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah salah satu orang kepercayaan Nabi Muhammad hingga ia dijuluki oleh As-Siddiq, orang kepercayaan, karena dia adalah salah satu orang yang mempercayai tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ia adalah as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Nah, dan yang ketiga yang akan kita bahas, beliau adalah salah satu khalifah yang melanjutkan Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Bakar juga adalah keturunan dari Quraisy. Nah, namun dia sangat terpandang keluarganya. Dia berasal dari Bani Taim. Nah, Bani Taim ini terkenal dengan kecerdasannya, kepemilikannya, dan juga bisa menafsirkan mimpi. Nah, dalam kepemimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq mengalami banyak sekali permasalahannya. Di antaranya, yang pertama ada yang namanya memerangi orang-orang murtad, memerangi orang-orang yang membangkang kepada agama, tidak ingin membayar zakat, dan dia juga memerangi yang namanya orang-orang atau nabi-nabi palsu. Nah, terus dia juga berhasil untuk menyatukan kembali atau memperluas wilayah Islam. Yang ketiga, dia juga berhasil untuk mengumpulkan Al-Quran. Yang keempat, dia berhasil untuk membuat Baitul Mal. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang yang namanya Perang Rid'ah. Oke teman-teman, jadi yang sudah saya spoiler tadi ya tentang Perang Rid'ah yang pertama. Oke, Perang Rid'ah itu karena pada ketika Nabi Muhammad wafat, nah itu suku-suku Arab sudah tidak ingin patuh atau sudah tidak ingin mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintahan di Madinah. Jadilah ada yang namanya Perang Rid'ah. Perang Rid'ah ini menjelaskan atau memerangi orang-orang yang jatuh membangkang kepada agama Islam. Contohnya yang pertama, oke teman-teman. Jadi yang membangkang dalam agama Islam pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu ada tiga. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi ketika sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, banyak orang-orang yang keluar dari agama Islam atau murtad dari agama Islam teman-teman. Nah, oleh karena itu, demi untuk tidak mendiskriminasi atau mendoktrin teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain, jadi Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad. Nah, lalu yang kedua itu ada yang namanya orang-orang yang tidak ingin membayar zakat. Nah, Abu Bakar juga memerangi yang namanya orang-orang yang tidak ingin membayar zakat teman-teman. Nah, yang ketiga ini paling parah teman-teman. Dia adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, padahal sudah kita tahu semuanya bahwasannya nabi terakhir atau Fatimul Nabiyin itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dia adalah Musailamah al-Kadzdzab.
Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini adalah dia mengaku diri bahwasannya dirinya itu adalah sebagai nabi. Nah, padahal nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi perang Rid'ah adalah perang yang dilakukan atau yang dilaksanakan ketika pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk melawan orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, dan orang-orang atau orang yang mengaku bahwasannya dirinya adalah nabi. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang kedua, apa sih yang kedua itu? Yang kedua, Abu Bakar berhasil mengumpulkan atau menyelamatkan Al-Quran karena banyaknya generasi-generasi atau penghafal-penghafal Al-Quran itu yang meninggal pada saat medan perang. Jadinya Abu Bakar berinisiatif untuk mengumpulkan para generasi-generasi atau penghafal Al-Quran tersisa untuk mengumpulkan apa yang mereka hafal dan mengumpulkan apa yang telah mereka tulis. Nah, jadi pengumpulan Al-Quran ini masih berbentuk tulang, kelapa dengan kelapa kurma dan lain-lain teman-teman. Jadi keberhasilan yang dilakukan Abu Bakar yang kedua adalah yang namanya pengumpulan Al-Quran. Oke teman-teman, kita lanjut yang ketiga. Nah, apa sih yang ketiga? Yang ketiga adalah perluasan. Nah, perluasan yang dimaksud ini adalah penaklukan Bizantium dan Persia. Nah, ini yang sangat seru teman-teman, karena penaklukan ini adalah penaklukan besar-besaran. Karena yang mereka ingin taklukkan adalah dinasti yang besar atau negara yang sangat besar, yaitu Persia dan Bizantium. Nah, teman-teman, penaklukan Bizantium dan Persia. Penaklukan ini sebelumnya telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Bakar hanya melanjutkan. Nah, jadi ini adalah keinginan Rasulullah atau rencana Nabi Muhammad untuk memperluas wilayah dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Abu Bakar hanya melanjutkan atau meneruskan perjuangan Rasulullah atau keinginan Rasulullah SAW untuk memperluas dakwah dan memperluas agama atau negara Islam tersebut. Jadi Abu Bakar ini hanya ingin membuktikan kepada Rasulullah atau ingin memperluas wilayah dakwah yang telah Rasulullah upayakan sejak dulu. Abu Bakar ini sangat ingin mewujudkan apa yang diinginkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yakni menaklukkan Persia dan Bizantium. Karena yang perlu kalian ketahui adalah Persia dan Bizantium itu sangat besar ya teman-teman ya, sangat besar. Mereka itu mungkin pada zaman itu adalah tentara-tentara yang sangat kuat teman-teman. Nah, dan yang terakhir atau yang sebagai penutup kita kali ini, kita akan membahas yang namanya tentang ekonomi. Abu Bakar ini sangat pintar atau sangat cerdas untuk mengatur ekonomi teman-teman. Jadi sepemimpinannya Abu Bakar itu memiliki yang namanya ekonomi yang sangat stabil dan efisien. Nah, oleh karena itu Abu Bakar membuat yang namanya satu Baitul Mal agar keuangan ini atau dari zakat-zakat itu tidak dipakai untuk lain. Jadi untuk membantu umat-umat Islam dalam segi peperangan atau ketika ada yang kesusahan gitu kan. Jadi ada yang namanya Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini berfungsi untuk membantu umat-umat Islam yang sedang kesusahan atau umat-umat Islam ketika peperangan. Nah, karena ada Baitul Mal atau keuangan ini, sistem keuangan ini, Abu Bakar adalah salah satu pelopor ataupun istilahnya yang membuat sudut pandang atau khalifah-khalifah seterusnya itu untuk mengikuti Abu Bakar ini, karena beliau sangat keren untuk mengatur ekonomi. Nah, ya teman-teman, mungkin sekian. Oke, kesimpulannya Abu Bakar adalah khalifah pertama yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk memperluas agama Islam. Nah, yang pertama Abu Bakar itu sangat susah untuk mengatur Islam karena pada saat itu suku-suku Arab sepeninggalan Nabi Muhammad SAW itu mereka membangkang dan banyak yang keluar dari agama Islam. Ada yang murtad dan bahkan ada nabi palsu. Yang pertama Musailamah Al-Kadzdzab, dan yang kedua Abu Bakar juga berhasil untuk mengumpulkan Al-Quran. Walaupun pada saat itu belum terkumpul seperti yang sekarang ya teman-teman, 30 juz belum. Nah,
mengumpulkannya karena apa? Karena banyaknya generasi-generasi atau penghafal-penghafal Al-Quran pada saat itu gugur di medan perang atau meninggal pada saat perang. Nah, dikhawatirkan Al-Quran akan hilang dan lenyap dari muka bumi, makanya Abu Bakar berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga, Abu Bakar berhasil atau melanjutkan dakwah Nabi Muhammad atau keinginan Nabi Muhammad untuk memperluas dakwah wilayah umat Islam. Nah, Abu Bakar sangat hebat teman-teman, dia bisa mengabulkan atau melaksanakan atau melanjutkan keinginan Nabi Muhammad SAW untuk menaklukkan Persia dan Bizantium. Nah, yang keempat, Abu Bakar juga mampu dan bisa untuk menstabilkan keuangan negara karena ia memiliki yang namanya Baitul Mal untuk mengatur semua yang telah masuk, uang yang masuk dan keluar dalam Baitul Mal itu sudah diatur. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf apabila ada kata-kata yang salah karena saya juga masih belajar. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihat apa yang ia katakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kafani bihadzal.